Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini kok kacau begitu kan ya, kenapa Paslon 2 ya bisa menuduh Anies Baswedan ya, tim Anies Baswedan yang katanya usulannya debat cawapres ditiadakan ya. Ini salah paham mereka begitu kan ya. Inilah kalau menuduh-nuduh seperti itu begitu. Ini yang minta ya tidak ada debat cawapres kubu Anies Baswedan Caimin, kata TKN Prabowo Gibran. Ini kan aneh mereka begitu kan. Yang kok yang di framing itu adalah Anies Baswedan di situ begitu. Padahal Anies Baswedan hanya mengajukan ya di situ terkait dengan capres cawapres begitu kan ya. Terkait dengan ya debat cawapres ya, capres tetap hadir ya di situ sebagai audien mereka begitu kan. Ya kok tiba-tiba ini gimana begitu kan? Ini kan framing-framing seperti ini agak-agak gimana begitu kan bagi apa namanya bagi Anies Baswedan dan Caimin di situ begitu kan. Dan bahkan ya apa namanya kubu Anies Baswedan ya memberikan klarifikasi seperti ini. Itu fitnah ya guys ya. Ini yang benar ya. Mari kita baca begitu komentar-komentar ini begitu. Ini terkait Kapten Timnas Amin, tim Prabowo Gibran hanya mau pemaparan visi dan misi, bukan debat ya. Ini terkait silang pendapat perihal usulan debat capres dan cawapres di Pilpres di 2024, maka Timnas Amin menegaskan posisinya sekaligus meluruskan pendapat keliru terkait hal tersebut di masyarakat. Ini ya, ini dari apa namanya dari paslon 1 begitu kan ya ini. Dalam FGD tanggal 29 November 2023 di KPU, kami mencatat usulan dari tim paslon 02. Ingat, tim paslon nomor 2 ya, agar format debat hanya berupa pemaparan dan pendalaman dokumen visi misi saja. Ini berarti format debat hanya melibatkan tanya jawab ya antara paslon dengan moderator dan panelis, serta menghilangkan ya sanggahan antara paslon secara keseluruhan. Menurut tim 2 ya, debat dengan model saling menanggapi antara paslon akan menghabiskan banyak waktu tanpa ada kesempatan menjelaskan visi dan misi masing-masing paslon. Ini ya dari 02 ya, lalu kemudian dari ditanggapi begitu ini. Dalam kesempatan yang sama, Timnas Amin telah dengan tegas menolak usulan tim paslon 02 yang jika disetujui akan membatasi pengenalan ya pemilih ya terhadap kualitas ya utuh para paslon serta terkesan ingin memberikan kenyamanan ya berlebih pada paslon tertentu. Penolakan serupa juga ya dilakukan oleh tim paslon nomor urut 3. Dalam pertemuan FGD oleh KPU ya di 29 November ya Timnas Amin menyampaikan ide awal dalam diskusi FGD tersebut bahwa sebaiknya dalam setiap agenda debat pasangan calon capres cawapres untuk selalu dihadirkan dalam seluruh rangkaian debat. Itu kan sudah jelas di situ, bukan ya untuk menghilangkan debat cawapres ya. Ini sudah jelas, namun bukan menghilangkan debat cawapres. Artinya apa? Artinya kok yang dituduh hari ini kenapa ya calon Anies Baswedan begitu kan dan Caimin ini begitu kan ya. Paslon nomor urut 1 yang dituduh mereka begitu. Pada kenyataannya begitu kan ya, Anies Baswedan timnya begitu mengatakan ya, walaupun ada debat cawapres ya, capres tetap hadir ya sebagai audien di situ begitu kan. Malah ini ditafsirkan seperti itu begitu kan. Ini kan logika-logika yang salah menurut saya begitu ya. Bahkan ini ya dengan ditegaskan begini. Dalam pemikiran usulan yang kami sampaikan tersebut, kehadiran paslon secara lengkap tetap penting sekalipun hanya capres atau cawapres saja yang tengah berdebat. Artinya jika agenda debat yang sedang berlangsung adalah antara cawapres, maka capres bisa tetap dihadirkan meskipun sebagai audien dan tidak mau berdebat sama sekali ya. Usulan kami ya untuk hadirkan pasangan lengkap bukan berarti hadir untuk berdebat serta juga berarti menghilangkan debat antara cawapres. Sudah jelas mereka begitu kan. Tapi mereka tidak paham kok yang dituduh Anies Baswedan begitu kan. Tim Anies Baswedan di situ begitu. Kacau-kacau luar biasa begitu. Padahal ya tim Anies Baswedan meminta bahwa ya debat nanti begitu kan ya walaupun ya cawapres yang berdebat maka capres harus datang juga begitu kan. Bukan artian datang untuk mendampingi cawapres, tapi debat sebagai datang sebagai audien. Begitu juga capres begitu kan. Kalau capresnya berdebat, ya capresnya datang sebagai audien, bukan lagi yang kemudian ikut berdebat di situ begitu kan. Ini kan logika-logika ini kan aneh begitu kan ya. Framing-framing seperti itu fitnah luar biasa mereka begitu kan ya. Jadi inilah ya mau dikambing hitamkan Anies Baswedan di situ begitu ya.
Bahkan ya Anies Baswedan ya dan timnya sudah mengatakan seperti itu dan mengklarifikasi begitu kan. Ini lihat saja, ini perubahan apa namanya tulisan-tulisan dari tim Amin begitu kan ya sudah jelas di situ begitu kan. Bahkan ya di satu sisi mengatakan wah ini yang framing siapa sebenarnya begitu kan ya kok sampai-sampai segitunya paslon 02 begitu kan ya. Benar-benar gimana begitu ya. Bahkan ya ini ya terus gimana caranya Timnas Amin mengcounter fitnah? Ya mengapa kita harus percaya begitu sudah klarifikasi seperti itu kok begitu kan? Ya tiba-tiba begitu kan ya kok Anies Baswedan yang dituduh yang katanya usulan dari Amin yang jelas-jelas katanya capres debat cawapres ya ditiadakan. Pret. Logikanya gimana begitu kan ya? Menuduh Anies Baswedan seperti itu, tim Anies Baswedan seperti itu. Padahal tim Anies Baswedan hanya memberikan usulan walaupun ya yang berdebat itu adalah cawapres, maka capres tetap dihadirkan di situ sebagai audien ya. Di situ cepat garis bawahi mereka sebagai audien mereka begitu kan. Ya sama-sama halnya debat capres cawapres hadir juga sebagai audien, bukan ikut debat ya. Kan begitu logikanya begitu ya. Yang kemudian yang dituduh kenapa kok tim Anies Baswedan begitu. Kacau-kacau luar biasa ini begitu kan ya. Bahkan fakta itu sudah apa namanya sudah ada begitu kan. Bahkan ya di X ya sampai menjadi trending di situ begitu. Mari kita baca ini. Yang minta ada debat cawapres kubu Anies Baswedan, kata TKN Prabowo Gibran ya, fitnah luar biasa ini. Masalah tidak adanya debat khusus cawapres menjadi sorotan publik bahkan dialamatkan pada salah satu cawapres yang ikut kontestasi di Pilpres di 2004, termasuk capres Anies Baswedan ikut mengomentari terkait hal tersebut. Dalam keterangan persnya begitu anggota Dewan Pakar Prabowo Gibran ya Derajat Haji Wibowo memberi penjelasan termasuk menjawab pernyataan Anies Baswedan yang menyebutkan dirinya terkejut sebab belum ada perbicaraan bersama tetapi sudah ditetapkan ya. Derajat menegaskan yang minta tidak ada debat cawapres adalah kubu Amin ya Anies Baswedan Muhaimin. Derajat mengatakan ya usulan agar capres cawapres hadir bersama dalam setiap debat muncul dalam rapat atau diskusi dengan KPU pada 29 November 2023. Perwakilan Prabowo Gibran ada ya 6 ya dipimpin oleh Burhanuddin Abdullah sebagai ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran. Ini kan ya salahnya mereka begitu kan. Maka ya kita simaklah mereka begitu apa yang disampaikan oleh tim Anies begitu kan ya. Maksudnya didatangkan di situ begitu kan ya sebagai audien mereka begitu, bukan ikut debat mereka begitu kan. Jelas mereka framingnya seperti itu begitu kan. Kan aneh. Tapi masyarakat tidak bodoh hari ini begitu kan, melihat dengan apa yang terjadi selama ini begitu kan. Seolah-olah Anies Baswedan yang menuduh ya, yang dituduh begitu kan. Ya, kemampuan Anies Baswedan mau debat dengan siapapun oke-oke aja kok begitu kan. Ya, Caimin mau debat dengan siapapun oke-oke aja. Kok tiba-tiba tidak mungkinlah tim Anies Baswedan ya tidak mau berdebat ya, takut berdebat. Tidak mungkinlah hal seperti itu mereka begitu kan. Ini sangat kacau, luar biasa kacaunya begitu kan ya. Kok Anies Baswedan yang dituduh di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini narasi-narasi selalu ya dikambing hitamkan seperti itu begitu kan. Padahal ya akui aja lah mereka kalau takut begitu ya. Bahkan yang perwakilan Anies Baswedan menyampaikan beberapa masukan usulan, salah satunya berbunyi kira-kira sebagai berikut. Agar dalam setiap sesi debat capres-cawapres hadir bersama ya. Pembagian waktu, porsi pembicara silakan diatur dalam KPU. Usulan ini disampaikan oleh seorang ibu dari perwakilan Anies Muhaimin dan dikuatkan oleh rekannya. Ya, nutulis kami tidak mengetahui nama keduanya, tapi saya yakin KPU mempunyai daftar hadir dan mungkin rekaman dan rapat tersebut. Lebih lanjut, Derajat menjelaskan dengan usulan tersebut, maka saat mendapat kesempatan berbicara, pihaknya yang mewakili Burhanuddin Abdullah menyampaikan beberapa masukan, termasuk menyetujui usulan ya Amin tersebut. Ya, dengan demikian jelas ya gamblang bahwa Presiden Jokowi sama sekali tidak melakukan intervensi usulan debat ya dengan KPU. Bahkan saya pribadi meyakini ya tidak mengetahui tentang adanya usulan tersebut ya kan. Kan Anies Baswedan yang kena di situ begitu. Anies Baswedan tim Anies Baswedan yang jadi kambing hitam di situ begitu kan. Padahal ya mereka sudah jelas-jelas ya menyatakan bahwa begitu kan dalam klarifikasi dari tim Anies yang untuk hadir di situ adalah bahwa ya debat capres cawapres, baik yang debat itu adalah cawapres ya, capresnya tetap hadir ya, ikut ya di situ begitu kan, datang dihadir di situ tapi sebagai audien, bukan ikut serta merta lalu kemudian bersama debat dengan cawapres mereka begitu kan.
Jadi kan logikanya gimana begitu kan? Kok tidak paham mereka begitu ya? Jadi kok yang di framing hari ini ya tiba-tiba kok Anies Baswedan di situ begitu kan ya, tim Anies Baswedan ini sangat kacau. Tidak mungkin lah kalau debat cawapres ya Anies Baswedan dan Caimin takut, saya kira tidak ada di situ begitu kan. Justru yang takut malah mereka begitu kan. Itu kan sudah jelas diklarifikasi begitu kan ya. Dalam beberapa cuitannya di situ begitu kan. Bahkan ya satu sisi cuitannya sudah dimunculkan kok begitu kan ya sampai hari ini buktinya begitu kan, bahwa dalam hal ini bahwa ya debat capres cawapres begitu kan, begitu pula sebaliknya yang hadir itu tetap menjadi audien ya, dihadirkan menjadi audien, bukan ikut debat juga di situ begitu kan. Ini kan sudah kelihatan mereka begitu. Sayang disalahkan begitu kan ya, fitnah luar biasa begitu yang ditukan kepada Amin ya. Kira-kira Anies dan Caimin kira-kira takut mau berdebat begitu kan ya. Masyarakat kan sudah paham hari ini begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.